Halo semuanya, salam sehat. Kali ini kawan-kawan akan mendengarkan penjelasan dari saya tentang kesehatan remaja saat pandemi COVID-19. Salam sehat ya buat semua. Saya, Rosyana Eva Rayanti, adalah dosen di keperawatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Tentunya Satya Wacana udah nggak asing lagi ya di telinga teman-teman. Oke, selama kurang lebih 15 menit ke depan, teman-teman akan banyak mendapatkan informasi tentang kesehatan pada remaja. Nah, sekarang saya akan menceritakan apa sih sehat itu. Nah, sehat itu tidak dilihat dari sebatas kesehatan fisik saja, sehingga sehat dapat dikatakan ketika fisik, psikis, spiritual, dan sosial kita sehat. Nah, saya akan kupas nih satu-satu definisi sehat dari 4 faktor tadi. Pertama, fisik. Seorang remaja dikatakan sehat secara fisik ketika dia mampu beraktivitas tanpa gangguan apapun dalam tubuhnya. Tidak ada kecacatan, tidak ada perlukaan, ataupun halangan, sehingga dia dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya bangun tidur, dapat berolahraga, dapat jalan-jalan tanpa ada masalah, sakit perut, ataupun hal-hal lain yang mengganggu. Itu secara fisik. Seringkali orang mengatakan kalau lagi sakit, sakitnya hanya terbatas pada fisik. Padahal sehat itu ketika semua variabel dalam kehidupan, dimensi kehidupan itu terbebas dari sakit penyakit. Yang kedua, sehat dikatakan ketika psikis kita, psikologi kita merasa bahagia. Semua orang tentunya pengen bahagia kan, termasuk teman-teman saya pun demikian. Nah, bahagia itu adalah sesuatu yang sangat luas dan kadang pengertiannya berbeda dengan orang lain. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan diperlukan kesejahteraan mental. Jadi secara emosi seseorang dikatakan sehat jika pertama, dia mampu berpikir dengan jernih. Makanya banyak orang yang berkata ketika emosi jangan melakukan tindakan, jangan berkata apapun. Karena saat Anda emosi seringkali sikap yang dikeluarkan mungkin tidak sesuai yang ingin Anda lakukan. Jangan nyesel loh nanti kata orang. Nah, kesejahteraan mental itu ketika seseorang ketika dia berpikir dia mampu mengambil keputusan. Keputusannya murni dipikirkan dengan baik-baik, dengan matang, dan dia tahu resikonya untuk apa. Nah, seringkali orang kan mengatakan, "Aku bahagia kok, senang kok, baik-baik aja, sehat." Nah, tapi kita nggak tahu gimana keadaan emosional dari seseorang. Banyak juga kan teman-teman yang ketika ketemu, temannya, terus kelihatannya senyum, happy, atau ngelihat statusnya nih, ih kayaknya dia seru banget lagi jalan-jalan sama keluarganya, happy-happy. Belum tentu juga jiwanya sehat. Jadi sehat psikis artinya jiwanya tenang ketika dia melihat suatu kondisi, keadaan, dia bisa bersikap sesuai. Misalnya ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan, dia sedih. Namun sedihnya nggak berlarut, tapi setelah dia menyelesaikan masalah, dia dapat suatu keputusan untuk berhenti sedih. Nah, itu namanya sehat psikis. Seseorang tahu bagaimana merespon terhadap kejadian dalam hidupnya. Jadi ketika dia stres, oh saya stres, berarti setelah ini saya harus menyelesaikan. Tapi ada juga orang yang pribadinya pendiam, saya nggak mau menyelesaikan saat ini, saya maunya nanti aja. Sambil nunggu saya mau nonton drama, drama Korea, atau saya mau main musik, atau saya mau main basket dengan teman-teman saya. Itu adalah cara-cara. Sehingga kalau orang dikatakan hidup yang bahagia itu nggak ada stres, itu salah, teman-teman. Hidup itu pasti ada stres, tapi tergantung apakah kita bisa beradaptasi dengan stres itu, apakah kita bisa melewati stres itu. Itu yang dikatakan sehat secara psikis. Yang ketiga, sehat secara spiritual. Spiritual itu kan bagaimana jiwa kita percaya pada kekuatan yang sangat besar. Kita yakin. Saya nggak bilang secara agama ya, karena spiritualitas itu lebih dari itu. Karena orang yang ateis tidak beragama atau kepercayaan-kepercayaan terdahulu itu juga
termasuk dalam konteks spiritual. Jadi orang yang sehat secara spiritual itu yang dia meyakini dan menyerahkan hidupnya untuk sesuatu yang dia percayai sangat besar dan membantu dia, sehingga jiwanya tenang, sehingga ketika ada masalah dia akan sering untuk beribadah dan merasa kenyamanan di saat itu. Yang terakhir, sehat secara sosial. Jadi kalau misalnya nih kawan-kawan secara fisik nggak ada luka, nggak ada masalah, nggak ada keluhan, secara psikis fine-fine aja, nggak ada konflik atau masalah yang dihadapi baru-baru ini, rajin beribadah, rajin berdoa, punya kepercayaan. Tapi kalau teman-teman tidak mampu bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, membina hubungan yang baik dengan sesama, ada kekerabatan, punya teman dekat, terbuka dengan orang lain, nah itu menjadi catatan penting. Sehingga sehat secara sosial ialah mampu beradaptasi dimanapun kalian berada. Saya yakin banget remaja-remaja kan pasti sangat punya banyak kawanan dalam sosial, berkehidupan sosial. Seringkali punya teman dekat, geng, atau punya komunitas-komunitas tertentu yang membuat teman-teman ingin berkarya. Misalnya ada yang suka main game, pasti punya teman main game kan, yang sering janjian, ayo kita main game. Nah, itu juga bagus. Jadi sosial itu harus terpenuhi. Orang mengatakan manusia tuh nggak bisa deh hidup sendiri. Dia harus hidup lebih dari dirinya sendiri. Dia harus berkomunikasi dengan orang lain. Karena berbagi itu menyenangkan. Nah, itu adalah sehat yang didefinisikan oleh pemerintah Indonesia dalam undang-undang dan bahkan juga dalam organisasi kesehatan menyatakan sehat terjadi ketika tubuh kita sempurna dalam aspek fisik, spiritual, dan sosial, dan terbebas dari kecacatan sehingga mampu melakukan produktivitas yang baik. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa sih masalah yang sering terjadi pada remaja? Ada beberapa masalah yang sering muncul pada remaja berdasarkan sumber. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nih di kalangan remaja sekitar teman-teman. Pertama, kenakalan remaja. Saat remaja, kita itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Kita ingin mencoba hal-hal baru, ingin membuat aktualisasi diri, ingin dilihat. Biasanya ketika remaja ada perubahan penampilan tubuh, kita ingin menjadi lebih baik dan menarik di mata orang lain. Dan itu hal yang wajar. Namun seringkali rasa ingin mencoba itu menjadi sangat di luar kontrol. Karena kan nggak ada batasnya sebenarnya untuk mencoba hal baru. Kadangkala ketika seorang remaja tidak mampu untuk menahan diri, akan berujung kepada kenakalan remaja, misalnya bullying. Hal simpel ya, kita ngejek teman kita sebut deh nama orang tuanya misalnya, kita sebutlah penampilan fisiknya. Bagi kita itu lucu, tapi kita harus sadari bahwa itu akan menyakiti teman kita. Dan mungkin kalau kita dikatain demikian, kita juga akan ngerasain hal yang sama kan. Nah, itu contohnya bullying, kenakalan remaja, atau tawuran, atau ketika main game terus kalah, terus sebel banget nih rasanya. Akhirnya nggak sengaja terucap kata-kata yang memicu pertengkaran satu dengan yang lain, itu juga bisa kenakalan remaja. Banyak tentunya kenakalan remaja. Atau misalnya ketika kita pengen beli barang baru dan kita nggak ada uang, kita mencari satu alasan untuk orang tua bisa mau nih kasih kita uang buat belanja. Itu juga termasuk loh kenakalan usaha tapi ya. Nah, itu juga sebenarnya nggak baik. Padahal kan teman-teman bisa aja nih ngomong sama orang tua, sama tante, om, nggak perlu membilang sesuatu yang sebenarnya nggak jadi nih, nggak bener nih. Oke. Kedua, seksualitas. Kan remaja, perubahan hormon, perubahan bentuk tubuh drastis banget ya. Makanya orang selalu bilang remaja itu adalah masa pubertas. Ketika Anda pubertas dan kling, akan ada perubahan yang signifikan. Contohnya laki-laki suaranya menjadi lebih serak, terus perempuan mempunyai payudara yang menonjol ataupun bentuk tubuh yang berubah. Nah, itu hal yang wajar. Namun seringkali ketika kita mengeksplorasi bentuk tubuh kita dan akhirnya kita menanyakan bentuk tubuh lawan jenis apakah sama atau beda, dan kita ingin melihat atau ingin mencoba atau ingin
merasakan apakah sama dengan tubuh kita atau tidak. Nah, itu akan menjadi masalah seksualitas. Jadi nggak hanya seks bebas ya, teman-teman pasti tahu banget seks bebas, melakukan seks di luar pernikahan, melakukan seks yang tidak seharusnya, atau melakukan seks dengan alat-alat bantu yang nanti akan berakibat buruk nih bagi kesehatan reproduksi. Yang ketiga, penyalahgunaan. Penyalahgunaan bisa dengan narkotika. Narkotika itu kan sesuatu yang mengakibatkan kecanduan ya. Tidak hanya dengan narkotik itu terbatas pada syabu-sabu ataupun sesuatu yang memabukkan, membuat orang kecanduan. Rokok itu teman-teman itu juga termasuk dalam konteks narkotika. Kenapa? Karena dia mempunyai satu komponen yang membuat seseorang ketagihan. Makanya orang bilang jangan deh coba-coba ngerokok karena nggak akan bisa lepas dengan mudah karena rasa enaknya itu akan melekat. Dan memang benar, walaupun saya dulu ketika remaja juga mencoba merokok. Kok rasanya pahit ya? Dan akhirnya saya tidak mengikutinya. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin, oh diajakin teman, ah payah lu nggak ngerokok, akhirnya mencoba. Kalau menurut saya, hidup kita nggak harus ditentuin dengan orang lain dong. Kamu, aku gitu. Jadi jangan mencoba penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Yang kedua, teman-teman sekarang itu udah bebas banget menjual obat-obatan di uh, Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada itu banyak sekali semua hal secara online dijual dengan harga yang mudah. Namun kita nggak tahu itu obatnya obat beneran atau nggak. Misalnya nih, remaja putri sangat suka untuk mencoba krim wajah supaya putih atau mungkin sekarang lagi perubahan hormon karena sedang mens kok jerawatan, pengen lebih cantik, lebih cerah, akhirnya mencoba nih pengobatan tanpa nggak tahu tuh obatnya ada BP POM atau enggak, jelas atau tidak. Tapi karena banyak selegram, misalnya Aukarin, mengatakan, ih pakai aja ini bagus kok, sehingga ih pengen juga. Nah itu juga termasuk penyalahgunaan obat, karena kita nggak tahu itu obat sudah lulus BP POM atau tidak, dia mempunyai efek samping atau tidak, karena ya kita tahu sekarang ini panutan remaja-remaja seringkali kita lihat kalau idola kita sudah menggunakan itu dan wajahnya cantik, tubuhnya bagus, kita pun pengen. Nah, itu juga termasuk penyalahgunaan obat. Yang benar gimana sih? Yang benar harus tahu itu obat, kandungannya apa, fungsinya apa, sudah terjamin atau enggak. Dan ada nggak sih efek sampingnya? Kita kan bisa nih searching aja di Google, gimana obat A, apakah dia baik untuk tubuh, adakah efek samping? Sehingga kita nggak hanya lihat dari kesaksian orang-orang, tapi kita juga melakukan eksplorasi untuk mengetahui ini obat benar-benar aman nih buat tubuhku. Tapi mungkin yang saya bisa katakan lebih baik mengurangi penggunaan obat, baik obat oles ataupun obat minum. Kalau kita bisa cantik atau ganteng dengan olahraga, makan-makan buah, sayur, rajin minum air putih, itu akan lebih baik karena nggak ada efek sampingnya. Yang terakhir adalah masalah terkait sekolah. Kenapa? Karena hidupnya remaja kan seringkali di sekolah ya. Jadi pertemanan, mereka merasa ada komitmen dengan teman-teman yang punya visi yang sama, hobi yang sama, sehingga lebih terbuka kepada teman-teman, dan itu hal yang wajar. Sehingga kehidupan siswa-siswi memang lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga masalah kesehatannya pun akan cenderung berkaitan dengan sekolah. Misalnya sakit mata karena mungkin terlalu banyak baca buku, atau baca buku sambil tidur-tiduran, atau misalnya terlalu banyak main game, bisa juga itu. Apalagi kan sekarang kita belajarnya menggunakan online ya, sehingga mata itu menjadi sangat rawan, sehingga teman-teman bisa aja nih jaga kesehatan mata dengan tidak terlalu dekat saat membaca, istirahatkan mata ketika Anda belajar lama depan laptop, handphone, pejamkan mata 3 menit itu udah cukup. Atau ketika Anda lagi belajar depan laptop, handphone, dalam 5 menit Anda lihat area yang paling jauh, nah itu akan membuat mata Anda untuk melatih karena jarak dekat itu akan memperberat kerja mata. Sehingga kalau ada pandangan jarak dekat, pandangan jarak jauh itu dapat melatih mata untuk terus menjadi segar dan sehat.
Terus teman-teman kalau memang ada masalah pada mata, ada keluhan kasih tahu orang tua atau guru deh, supaya apa, supaya dia diperiksa. Atau masalah kesehatan gigi, remaja juga sering loh mengalami masalah kesehatan gigi. Kita tahu kan sekarang ini khususnya di Salatiga banyak banget deh makanan yang kekinian, rasanya enak, gurih, pedes, atau enggak manis banget, penampilannya juga cihuy banget, menarik untuk dikonsumsi. Namun kita nggak tahu bahwa makanan yang kaya akan saus, akan bumbu-bumbuan tertentu itu nggak bagus buat gigi. Apalagi kan remaja masa pertumbuhan. Tapi kalau teman-teman memang suka nggak apa-apa sih, asal yang penting rajin untuk sikat gigi 2 kali sehari tentunya. Nah, kita udah tahu nih apa masalah yang sering terjadi pada remaja-remaja. Nah, yang mau saya katakan bahwa setiap remaja, kamu, temanmu, siapapun itu berhak untuk memperoleh kesehatan yang menyeluruh. Gak hanya sehat secara fisik, artinya sehat mampu beraktivitas, mampu berkreasi, tapi juga sehat secara psikis, mampu berpikir dengan jernih, mampu meluapkan emosinya dengan tepat, dan menjadi selalu terbuka untuk keadaan di sekeliling. Yang ketiga, sehat secara spiritual, punya keyakinan yang teguh, kepercayaan yang membuat dirinya menjadi lebih kuat, dan yang terakhir, sehat secara sosial. Nggak hidup sendiri, nggak cuma hidup diri sendiri dengan handphone nih, terus pasang status, tapi mulailah untuk berkomunikasi dengan orang tua, kakak, adik, teman-teman secara langsung. Tidak hanya melalui media sosial. Kalau bisa bercengkrama secara langsung, kenapa harus pakai media kan? Nah, teman-teman, saat ini hampir setahun deh di Indonesia itu mengalami musibah pandemik COVID. Nah, kenapa dikatakan pandemik? Pandemik karena di setiap wilayah di belahan dunia ini semuanya menghadapi masalah yang sama. Masalah apa? Masalah COVID-19. Itu adalah virus COVID-19 yang menyerang saluran pernafasan. Saya tahu banget teman-teman merasa bosan nih di rumah terus gara-gara COVID, atau pengen jalan nih, pengen keluar rumah, pengen nongkrong sama teman-teman, pengen cerita, pengen les, pokoknya pengen jalan-jalan. Tapi karena COVID, kita kehilangan uh, ruang untuk bersama-sama dalam kerumunan, kita kehilangan ruang untuk berjabatan tangan, kehilangan ruang untuk berdekatan dengan orang lain karena memang ada protokol-protokol yang harus kita hadapi. Nah, virus SARS ini memang menakutkan, walaupun kadang ada yang mengatakan, oh itu hoax, oh itu nggak mungkin terjadi. Tapi untuk apa kita harus menganggap itu tidak ada? Karena lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Karena kalau udah mengobati, teman-teman siapapun itu yang sudah kena COVID, dia itu akan menjadi rentan, sehingga dia harus menjaga tubuhnya untuk terus sehat agar tidak terkena COVID secara berulang. Nah, COVID ini yang saya sampaikan tadi, dia itu menyerang organ pernafasan. Penyebarannya melalui manusia. Ketika manusia bertemu dengan orang lain, droplet atau udara, misalnya cairan yang terkeluar saat kita berbicara, bernafas, itu akan bisa menular ke orang lain dan mengakibatkan kematian. Siapa sih yang paling rentan? Ya, tentunya orang-orang tua, lansia, anak-anak kecil, orang yang punya penyakit penyerta seperti penyakit diabetes, kolesterol, penyakit jantung. Kenapa? Karena memang virus ini dia menyerang stamina tubuh, sehingga stamina tubuh akan menurun secara drastis, sehingga penyakit tadi akan bisa menjadi besar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Sehingga banyak yang mengatakan, oh kalau mau jadi sembuh atau terhindar dari COVID-19 harus jaga stamina tubuh, tingkatkan imunitas tubuh. Itu adalah hal yang benar. Teman-teman tahu nggak, Indonesia itu termasuk dalam negara yang sangat tinggi kejadian COVID-nya. Nih data dari COVID ya, dari webnya COVID Indonesia, tanggal 13 Februari 2021, angka kematian akibat COVID itu ialah 32.936. Itu sebesar 2,7% dari total 1 jutaan orang yang menderita COVID di Indonesia. Mengerikan bukan? Bahkan di Indonesia
tidak hanya di Indonesia, di dunia yang sudah meninggal akibat COVID-19 itu berkisar 1 jutaan. Artinya apa? Artinya COVID itu memang sangat dekat dengan kita. COVID itu memang benar ada dan berbahaya. Sehingga kalau kita bisa terhindar akan lebih menyenangkan, bukan? Dan teman-teman harus tahu ketika kita merasa tidak ada keluhan karena kita sehat, belum tentu loh kita itu tidak COVID karena kita tidak melakukan pemeriksaan misalnya. Dan saat kita bertemu dengan lansia, oma, opa, kakek, nenek, atau kita ketemu orang yang sedang sakit, kita bisa aja tubuh ini menjadi pembawa virus dan bisa menyerang mereka. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita kasihi, kenapa tidak kita melakukan pencegahan? Nah, apa sih pencegahan yang bisa dilakukan? Nah, pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak banget upaya untuk memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, ada namanya 3M dan 3T. Apa aja sih itu? 3M artinya kita harus memakai masker. Masker itu dipakai menutupi hidung hingga dagu, bukan di bawah hidung. Karena banyak banget yang saya lihat pakai masker tapi hidungnya masih terbuka. Nah, jadi pakai masker. Yang kedua, jaga jarak 1-2 meter. Dan yang ketiga, cuci tangan pakai sabun. Atau cuci tangan pakai hand sanitizer. Tapi lebih bagus pakai sabun dan air mengalir. Selain 3M itu, ada juga 3T. Kita harus rajin untuk melakukan testing. Dites. Makanya setiap orang yang mau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, keluar kota, bahkan keluar pulau, itu mereka harus tes. Yang disarankan sekarang itu ialah tes antigen atau swab PCR. Nah, yang kedua adalah tracing. Artinya ketika siapapun yang kalian tahu telah terdiagnosa, tervonis COVID, jangan dijauhi. Dalam arti jangan dianggap mereka sebagai wabah yang akan menularkan. Kita tetap memberi semangat tapi ada jarak. Jadi tetap memberikan support kepada mereka karena sedih loh kalau misalnya sudah COVID, aku nggak tahu apa yang harus dilakukan, terus orang menghindari, terus orang melakukan fitnah-fitnah yang membuat seseorang menjadi stres karena banyak penderita COVID meninggal kenapa? Karena tidak ada rasa semangat hidup, tidak ada motivasi, sehingga imunitasnya turun. Tracing itu penting banget, kenapa? Karena kita akan tahu bahwa penderita itu sudah bertemu dengan siapa saja. Nah, ketika kita tahu dia ketemu dengan siapa saja itu harus melakukan karantina 14 hari. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak terkena penyakit COVID-19. Kenapa sih 14 hari nggak di-courting aja? Karena memang masa inkubasi, masa hidupnya virus COVID-19 memang 14 hari. Yang terakhir, treatment. Jadi ada 2 tipe penderita COVID. Ada yang bergejala sehingga membutuhkan layanan kesehatan, ada juga tanpa gejala. Sehingga kalau teman-teman melihat keluarga ataupun teman-teman nanti kita tidak tahu, semoga tidak ya, terkena COVID, ikuti saja protokol yang ada. Ketika diminta minum obat, ketika diminta rajin konsumsi makanan yang sehat, lakukan saja. Dan ketika teman-teman tidak ada gejala, rasanya fit aja nih, diminta di rumah, karantin 14 hari, ya lakukan saja. Karena tadi, kesehatan Anda sangat penting dan juga orang di sekeliling Anda. Yang terakhir, vaksinasi. Tahun 2021 ini udah keluar vaksinasi. Dan orang-orang penting sudah memberikan contoh untuk dilakukan vaksin pada mereka terlebih dahulu. Seperti Pak Jokowi, orang-orang tenaga kesehatan. Nah, kenapa sih dengan vaksin? Vaksin itu obat? Bukan. Bukan. Vaksin bukan obat COVID. Tapi vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari COVID-19. Sehingga kalau dikatakan, oh ketika saya udah vaksin, berarti udah bisa jalan-jalan dong, udah bisa bebas dong, bisa seperti dulu dong, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, itu nggak benar. Walaupun sudah pakai vaksin, hidup gaya bersih dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu tetap harus dilakukan.
Jadi bukan berarti vaksin dan kita berhenti hidup bersih. Hidup bersih itu ada COVID, nggak ada COVID harus tetap dilakukan. Nah, itu penjelasan dari saya tentang gimana sih menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut, saya terbuka banget. Teman-teman bisa email rosyana.evarayanti.uksw.edu dan teman-teman bisa juga tuh follow Instagram saya. Nanti message aja. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti kenapa sih kesehatan pada remaja itu menjadi penting. Untuk itu, salam sehat selalu teman-teman. Tuhan memberkati.